Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada untuk mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 5, demikianlah dikatakan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudahkah kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki hari ini, atau dengan apa yang kita peroleh dari pekerjaan kita atau usaha kita? Karena harus kita akui, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai umat Allah, sebagai manusia yang tinggal di dunia ini, kita harus mengakui bahwa uang itu penting bagi kehidupan kita, tetapi uang bukanlah segala-galanya. Karena banyak hal dalam kehidupan kita sesungguhnya yang tidak bisa diukur dengan uang, yang tidak bisa dibeli dengan uang, yang tidak bisa ditawar dengan uang. Contoh kecil, kebahagiaan kita tidak bisa dibeli dengan uang. Sukacita kita tidak bisa dibeli dengan uang. Ketenangan kita tidak bisa dibeli dengan uang. Apalagi keselamatan hidup kita tidak bisa dibayar dengan uang. Karena itu, sesungguhnya kehidupan kita haruslah hidup di dalam kecukupan. Karena hidup ini adalah milik Allah yang tidak bisa kita beli dengan uang. Karena hanya Allah lah yang memberikan kehidupan kepada kita. Dan kita juga harus mengerti dan memahami kehidupan kita sebagai orang percaya. Memang di dalam kehidupan ini kita akan membutuhkan uang untuk menjalani roda kehidupan. Dan kita harus juga memahami bahwa uang itu tidak jahat. Uang itu tidak menjadi hal yang menakutkan bagi setiap orang percaya. Tapi cinta terhadap uanglah yang menjadikan setiap orang itu menjadi perilaku yang jahat. Cinta terhadap uanglah yang membuat seseorang itu merasa bahwa dirinya berkuasa atas orang lain. Dan itulah yang menjadikan bahwa cinta uang adalah jahat. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menjadi orang-orang yang tidak menjadi hamba uang. Walaupun kita butuh, tetapi bukan menjadi hamba daripada uang itu. Karena Tuhan adalah Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, hanya kepada Allah lah kita menghamba. Karena hidup kita itu adalah milik Allah. Maka diingatkan melalui firman Tuhan ini, cukupkanlah dirimu, mencukupkan diri dengan apa yang sudah kita miliki. Cukup bukan berarti kita sudah puas dengan apa yang kita punya. Kita puas dengan apa yang sudah kita kerjakan. Kita puas dengan apa yang menjadi hasil usaha kita. Bukan itu. Tetapi cukup berarti kita mau mensyukuri apa yang sudah kita dapat. Mensyukuri apa yang Tuhan beri kepada kita. Tidak mengeluh, tidak berpikiran negatif dengan segala pekerjaan dan hasil yang telah kita terima, tetapi kita mensyukuri itu. Jadi rasa syukur inilah yang menyatakan dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah cukup dalam
pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Karena jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dari setiap perjalanan kehidupan kita, Allah mau berkata, sekali-kali Dia tidak akan membiarkan kita, sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan kita. Maka doa Bapa kami pun mengajarkan kita untuk mengingat, memberikan makanan yang secukupnya. Itu membuat pemahaman kepada kita, Allah lah yang akan mencukupkan kita. Sekurang-kurangnya atau sedikit yang kita terima dari hasil usaha kita, dari hasil pekerjaan kita, Allah pasti akan mencukupkan. Dan sebanyak-banyaknya atau seberlimpah apapun yang kita terima dari setiap hasil usaha kita, pasti ada kekurangannya. Maka syukuri apa yang sudah kamu terima dari Tuhan, karena Allah memberikan apa yang kita butuhkan itu sebagai anugerah, supaya kita mengenal siapakah sang pemberi itu yang telah mencukupkan kita. Maka kembalikanlah kepada Allah sang pemberi kecukupan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mensyukuri segala berkat, agar kami tidak merasa kekurangan, tidak merasa bahwa Engkau adalah Allah yang tebang pilih, karena kami merasakan apa yang kami terima tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan dan yang di hati kami. Tetapi semuanya itu adalah bagian daripada keadilan yang harus kami rasakan, karena semuanya itu adalah bersumber daripada Engkau. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk mensyukuri segala nikmat dan anugerah yang Kau berikan. Ajari kami Tuhan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kehidupan kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Yang menghadapi pergumulan, Engkau Tuhan yang menyertai. Setiap kehidupan kami Tuhan, Engkaulah yang memberikan kecukupan kepada kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.